habis memberikan webinar, terus sedikit warming up sebentar begitu, sambil ngecek ke atas. Jadi nggak sengaja itu parkour. Kalau parkour saya masih harus latihan benar-benar. Kalau itu saya setelah itu baru saya melihat parkour itu begini gitu. Jadi masih saya harus loncat dari satu gedung ke gedung yang lain. Harus dilatih kalau itu. Tapi Kak Seto tahu itu jadi ramai gitu, maksudnya di ya, sosmed. Belakangan baru dikasih tahu tuh, kamu gara-gara itu jadi bikin. Jadi seolah itu parkour itu bukan sengaja berparkour ya itu. Jadi lebih iseng aja karena saya memang ya selama pandemi ini kan nggak bisa diem kan, harus banyak bergerak gitu, nggak bisa kemana-mana, jadi ya di rumah saja begitu. Habis kadang-kadang webinar menatap layar berjam-jam kan, kadang satu hari ada 4 webinar begitu. Jadi sebagai selingan kadang-kadang masih pakai baju batik juga saya lompat-lompat atau ngobrol gitu. Jadi tidak sengaja membuat acara aja, cuma anak sama menantu sering ya untuk rekaman keluarga lah gitu. Tapi yang melakukan olahraga itu sempat pemanasan dulu atau memang ya sudah biasa naik? Ya sudah biasa. Biasanya ya dari kecil memang saya bandel dulu, nggak bisa diem, jadi pernah beberapa kali juga jatuh gitu, lalu sempat fobia. Nah itu sambil juga untuk melatih, selalu dilatih supaya fobia ini bisa cepat hilang gitu. Mas itu lompat-lompat kayak gitu memiliki resiko tulang udah tua atau gimana gitu? Iya, saya memang tidak menganjurkan untuk seusia saya yang hampir 70 tahun ini ya. Karena kalau tidak dilatih dari awal, kalau tidak dilatih dari muda. Saya dari muda memang ya nggak bisa diem, artinya kontrol, jatuh berkali-kali. Ini kemarin juga kena paku waktu naik itu karena ada satu paku yang belum dicabut ya. Tapi ya sudah, bagian dari resiko itu gitu. Kak Seto komentar dong sedikit terkait kasusnya Gisel. Iya, artinya saya mohon karena ini menyangkut juga adanya seorang anak ya, jadi jangan sampai itu terlalu dramatisasi. Artinya ini sang ibu sudah meminta maaf, sudah menjalani proses hukum ya, dan kalau sampai dipidana pun itu bagian dari upaya untuk bertanggung jawab atas perilaku beliau. Nah, kita memikirkan juga anak yang terkait dengan masalah itu, sehingga jangan sampai nanti setelah mulai makin besar bertemu dengan teman-temannya lalu dijadikan bahan hujatan atau bullying ya, soal kamu kan ibunya gini-gini dan sebagainya. Jadi kalau dari sisi psikolog, sudut pandang dampaknya untuk Gempi seperti apa nih nasibnya nih? Ya, kalau ini tidak mendapatkan treatment psikologis baik dari keluarga maupun oleh profesional, memang bisa berdampak negatif ya. Akhirnya tidak percaya diri, kemudian ya menimbulkan sikap-sikap negatif terhadap orang tuanya dan seterusnya. Jadi mohon sementara ini G ini KDG ya itu dipisahkan dari media sosial dulu. Mungkin sementara ini apakah masih dengan ibu atau dengan ayah ya ciptakan suasana gembira seperti bernyanyi, mendongeng, bermain loncat-loncat dan sebagainya. Jadi supaya tetap sibuk dan asik dengan dunianya masih sebagai anak. Apakah dialihkan kepada sang suami, mantan suami bisa Iya, menjadi kalau solusi? kemudian nanti sang bunda harus berada di lembaga pemasyarakatan, maka sementara kalau bisa dialihkan kepada sang ayah. Dan saya kira komunikasi dari kedua beliau juga cukup baik, sehingga saya kira juga bisa bekerja sama dengan baik. Yang penting jangan ada kesan adanya perebutan hak asuh untuk sang putri. Mas itu ada berencana bertemu dengan Gempi sendiri untuk motivasi atau Iya, saya saat ini juga menangani banyak kasus yang mungkin tidak terekspos ya. Artinya kalau memang sangat dibutuhkan tentu dengan senang kita lakukan. Karena saya memang ya cukup sudah 50 tahun ini berada di dunia anak-anak.